Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم أما بعد. Karam Ustaz Dr. Andes Haji Sukarti yang saya muliakan, para Ustadz, Ustadzah, para Pak Yai, Bu Nyai yang ikut bergabung dalam kajian online pagi hari ini yang saya muliakan. Terkhusus Bapak Ibu para jamaah kajian online Asy-Syifa di mana saja Bapak Ibu berada yang sangat saya muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah. Dan tentu kita selalu berharap serta bermohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan berikutnya tentang taubat ini. Para jamaah, ayat yang sudah saya sampaikan di dalam muqaddimah tadi, dalam surat An-Nur, ayat yang ke-31, dan pada pertemuan pertama tentang taubat sudah dibacakan artinya juga oleh Bu Indri. Maka ayat ini para jamaah menjadi penjelas bahwa taubat itu wajib dilakukan oleh semua orang dalam semua keadaan. Karena itu kemudian tidak ada seorang pun yang terlepas dari perintah untuk bertobat ini. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan taubatlah kamu kepada Allah semua, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Jadi para jamaah sekali lagi, melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada semua orang-orang mukmin, ayyuhal mu'minun, untuk bertaubat. Sehingga perintah ini berlaku untuk umum, untuk siapa saja dan di mana saja kita berada, sehingga tidak ada seorang pun yang terlepas daripada perintah untuk bertobat ini. Jadi para jamaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala memang memerintahkan secara umum melalui firman-Nya tadi, sekali lagi agar kita bertobat kepadanya. Nah, perintah bertobat kepadanya ini para jamaah memang akan dapat kita lakukan dan kita terima perintah bertobat kepadanya itu jika kita memiliki hati yang jernih. Memiliki hati yang jernih. Sehingga arti tobat itu kan bahwa kita kembali dari jalan yang menjauhkan dari Allah dan yang mendekatkan kepada syaitan. Jadi kita kembali dari jalan yang menjauhkan kita dengan Allah. Artinya kita harus kembali dekat dengan Allah dan kita harus
menjauhkan diri kita dengan syaitan. Itulah taubat. Itulah taubat. Ya. Jemaahullah, memang ada dua tentara. Tentara syaitan melalui hawa nafsu kita dan tentara malaikat melalui hati kita. Nah, harusnya para jamaah, akal kita itu sempurna saat kita sudah berada pada usia yang ke-40 tahun. Itu harus benar-benar sempurna akal kita. Sehingga itba terhadap Rasulullah SAW, beliau mengalami peristiwa bi'tsah, peristiwa besar, ya, dengan diangkatnya dan di SK-kannya oleh Allah sebagai seorang nabi dan rasul itu juga pada usia 40 tahun. Sehingga seharusnya usia 40 tahun ini akal kita betul-betul sempurna. Ketika akal kita ini sudah benar-benar sempurna para jamaah, ya harusnya bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Jadi akal itu tentaranya malaikat, hawa nafsu kita itu tentaranya syaitan. Harusnya dengan akal kita yang sudah sempurna saat kita sudah berumur 40 tahun itu kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu kita. Tentaranya syaitan itu, yaitu hawa nafsu kita itu. Bapak Ibu para jamaah, memang kedua-duanya ya, Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi Allah memberikan sikap fujur, sikap yang tidak baik kepada kita, diilhamkan sifat yang fujur, bahkan kita juga diilhamkan sifat yang takwa, sifat yang baik. Kedua-duanya Allah ilhamkan kepada kita, Allah berikan kepada kita. Sehingga para jamaah, memang kita sudah tahu antara tentara syaitan dengan tentara malaikat itu selamanya tidak akan pernah kompromi. Itu artinya selamanya memang selalu berperang antara hawa nafsu kita dengan akal kita itu. Bahkan perbedaan yang terjadi antara hawa nafsu dengan akal kita itu dianalogkan bagaikan terjadinya siang dan malam. Kalau siang sedang datang, malam tidak akan pernah ada. Kalau malam sudah datang, siang tidak akan pernah ada. Sama dengan juga antara cahaya dan kegelapan. Kalau sudah ada cahaya, maka tidak akan pernah ada kegelapan. Sebagaimana ketika saat kita dalam kegelapan, maka tidak akan pernah ada cahaya. Jadi saling usir-mengusir, saling ingin bisa menduduki dalam kedudukan yang sempurna di antara hawa nafsu kita dengan akal kita itu. Sehingga manakala yang satu kalah, maka pasti yang satunya menang. Ketika misalnya akal kita yang menang, maka nafsu pasti kalah. Selanjutnya, kalau nafsu kita yang menang, akal kita pasti kalah. Padahal yang bisa menerima hidayah Allah itu, petunjuk Allah itu, termasuk perintah bertaubat untuk semua hambanya yang beriman itu adalah akal kita. Ya, akal kita. Oleh sebab itu para jamaah rahmatullah,
seharusnya kita mengekang hawa nafsu kita itu sejak kita masih anak-anak sampai pada remaja sampai pada dewasa. Nggih. Seharusnya seperti itu. Nggih. Sebab kalau tidak seperti itu para jamaah, maka sebaliknya nafsu kita akan menguasai kita mulai kita masih anak-anak, remaja, bahkan dewasa, bahkan sampai kita tua. Itu yang akan berkuasa adalah nafsu. Maka kalau sudah seperti itu, akal kita menjadi lemah, akal kita menjadi tidak kuat, akal kita tidak menjadi sempurna, niscaya para jamaah, kerajaan hati kita akan kita serahkan kepada setan. Dan kita tahu, setan yang terkutuk itu para jamaah akan merealisasikan janjinya. Okay. Akan merealisasikan, mewujudkan janjinya. Sebagaimana ia berkata, seperti yang tercantum di dalam firman Allah, di dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang ke-62. Okay. Dalam ayat itu, Allah dawuh, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Niscaya, monggo dibaca lengkap artinya. Nggih Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi, iblis melaksanakan janjinya, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Niscaya akan aku sesatkan keturunannya kecuali sebagian kecil. Masya Allah. Jadi begitu. Iblis sudah berjanji semua keturunan Nabiullah Adam alaihissalam akan disesatkan oleh iblis. Kecuali sedikit saja yang tidak disesatkan. Illa qalila. Masya Allah. Inilah sebabnya kenapa kemudian perintah sekali lagi bertaubat itu untuk semuanya. Watubu ilallahi jami'a. Dan bertaubatlah kepada Allah kalian semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam ayat yang ke-62 surat Al-Isra itu para jamaah, itu senada dengan yang Allah jelaskan di dalam surat Shad, surat yang ke-38 Bu Indri. Sebenarnya ayatnya panjang, mulai dari ayat yang ke-75, ya. Atau mulai dari ayat yang ke-76. Ya. Saya bacakan 76 Shad ini. Ya. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم
Qala fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. 76 sampai 83 Bu Indri. Inggih Ustaz, siap nggih. Iblis berkata, aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk. Dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, tangguhkanlah aku sampai pada hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, maka sesungguhnya kamu termasuk golongan yang diberi penangguhan sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu pada hari kiamat. Iblis menjawab, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Bapak Ibu, di ayat 82 begitu konkretnya Iblis mengatakan, demi kemuliaanmu pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Masya Allah. Jadi itu yang menjadi apa? Janji atau pekerjaan iblis akan menyesatkan semua manusia. Tetapi kemudian di dalam ayat yang ke-83, siapa yang tidak bisa disesatkan oleh iblis itu adalah kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Itu saja yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Atau dalam bahasa mudahnya, mukhlasin itu hanya orang-orang yang ikhlas dalam beramal, hanya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, yang tidak bisa disesatkan oleh iblis para jemaah. Sementara untuk ikhlas dalam beribadah itu kan memang pekerjaan sulit. Makanya kemudian kembali di Al-Isra 62 tadi. Maka hanya sedikit saja yang tidak akan disesatkan oleh iblis. Siapa? Ya mukhlasin, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah ikhlas dalam beribadah kepada Allah itu kan ya memang ketergantungan kita di dalam beribadah itu kan 100% memang kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Kalau sudah seperti itu niat kita di dalam beribadah kepada Allah, 100% kita niatkan untuk mencari ridha Allah, saat itulah iblis akan takkan. Itulah hamba-hamba yang terpilih. Itulah hamba-hamba yang selalu ikhlas di dalam beribadah dan beramaliyah. Dan kalau kita sudah menjadi orang-orang yang mukhlasin, orang-orang yang terpilih, orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah dan beramal, sekali lagi para jamaah, itulah yang dikecualikan oleh iblis, yang dikecualikan oleh setan laknatullah, yang setan sudah tidak akan mampu untuk menjerumuskan kita. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, ngaji seperti ini kan dalam rangka untuk menuju ke sana. Menuju agar yang pertama, ibadah kita ini sempurna. Karena tanpa ilmu, pasti masih banyak ibadah-ibadah kita yang belum sempurna.
Karena memang kesempurnaan ibadah itu harus didasari ilmu. Tidak mungkin ibadah itu kita lakukan dengan tanpa petunjuk ilmu. Baik dari Al-Quran maupun dalam hadis. Nah, setelah ibadah itu dapat kita laksanakan dengan sempurna, okay, baik yang berupa tindakan maupun ucapan, maka kemudian dasarilah kesempurnaan ibadah kita kepada Allah itu dengan ikhlas. Okay, dengan ikhlas. Maka keikhlasan yang ada pada setiap ibadah yang kita lakukan itu yang akan dikecualikan oleh iblis. Artinya iblis tidak mampu untuk menjerumuskan dan menyesatkan kita. Jadi para jamaah, Masya Allah, sesungguhnya takut kita dengan la'ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Niscaya akan aku sesatkan keturunannya, keturunan Nabi Adam, kita semua ini, kecuali hanya sebagian kecil saja yang tidak disesatkan. Inilah sekali lagi para jamaah yang kemudian menjadi dasar bagi kita agar kita ini selalu bertaubat kepada Allah. Karena hanya sebagian kecil saja yang tidak disesatkan oleh iblis, yang tidak disesatkan oleh syaitan. Dan sebagian kecil itulah para mukhlasin tadi. Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Orang-orang yang selalu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah pada makanya sudah berkali-kali saya sampaikan, ada hal-hal yang menggerogoti keikhlasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah merasa ikhlas, nyatanya sebenarnya belum ikhlas. Itu yang harus betul-betul kita sikapi. Itu yang harus betul-betul kita perhatikan. Sehingga dengan keikhlasan kita itu, para jamaah, sekali lagi, maka kita akan terhindar dari upaya-upaya setan dan di dalam menyesatkan kita semua. Para jamaah rahmatullah, jadi perintah untuk bertobat kepada Allah itu objeknya ya bisa kepada orang kafir, artinya orang kafir itu bertobatnya ya masuklah menjadi muslim begitu. Bisa objeknya juga terhadap seorang muslim, tetapi saat kita dalam kondisi kebodohan itu ya itu juga kita diperintahkan untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahmukullah, sehingga dijelaskan kalau orang kafir itu bertobat dengan menjadi mu'alaf, ya sudah berarti memang Islamnya Islam yang sesungguhnya. Bukan seperti Islam kita, Islam keturunan. Ya, karena memang nenek moyang kita muslim, maka kita kemudian juga menjadi muslim. Ya. Sehingga para jamaah, dalam kondisi keislaman kita yang karena Islam keturunan itu, ya memang masih betul-betul harus kita cermati apa-apa yang ada pada diri kita. Ya. Sudahkah keislaman kita ini betul-betul memang sudah benar, keimanan kita juga sudah betul-betul sudah benar. Ya. Dengan kita fahami ya, arti tentang Islam itu yang sebenarnya. Dengan kita fahami arti iman itu yang sebenarnya. Dan kemudian aplikasi dari keduanya dalam hidup ini seperti apa? Apakah betul-betul memang sudah sesuai dengan petunjuk Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang semuanya
perlu kita cermati para jamaah. Semuanya perlu kita cermati. Bapak Ibu para jamaah rahimahullah. Jadi wajib bertobat secara terus-menerus, ya, dan pada setiap keadaan, ya, baik kita dalam keadaan sunyi maupun dalam keadaan bersama-sama dengan orang lain. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kalau kita kembali kepada ayat 62 surat Al-Isra itu, memang anggota tubuh kita ini tidak ada yang sunyi dari kesalahan. Ya, tidak ada yang lepas dari kesalahan. Ya. Sebagaimana yang dengan konkret Allah memerintahkan kita bertaubat, itu kan berarti kita masih banyak melakukan kesalahan. Ya. Sehingga istilahnya kalau kita tidak melakukan perbuatan maksiat dengan anggota badan kita, ya, maka kita tidak lepas dari cita-cita berbuat dosa dengan hati kita. Masya Allah. Jadi kalau kita ini lepas, tidak melakukan perbuatan dosa dengan anggota badan kita, itu artinya kita masih belum bisa lepas dengan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh hati kita. Dengan kita selalu masih menyimpan atau memiliki penyakit hati itu. Apakah hasud, ya, apakah ujub, ya, apakah riya, apakah sum'ah, ya, apakah kemunafikan, kepura-puraan kita, ya. Jadi lepas dari maksiat melalui anggota tubuh kita, tapi belum mungkin atau bahkan mungkin kita belum bisa lepas dari kemaksiatan melalui hati kita. Masya Allah. Ya. Mungkin kita bisa lepas, ya, dari dosa-dosa melalui hati kita. Tetapi mungkin kita masih belum bisa melepaskan goresan-goresan yang bisa mendatangkan melepaskan goresan-goresan yang ada di hati kita dengan apa? Dengan kita selalu lupa kepada Allah. Ya. Jadi dengan selalu kita tidak mengingat Allah. Tidak selalu mengingat Allah. Itu juga perbuatan yang mendatangkan dosa melalui hati kita, para jemaah. Kalaupun kita lepas dari goresan-goresan hati kita, kemudian kita selalu mengingat Allah, mungkin kita belum bisa lepas dari kelalaian dan keteledoran kita dalam pengertian tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perbuatan-perbuatan Allah. Maka para jamaah, beruntung kita diberikan petunjuk oleh Allah melalui Al-Quranul Karim. Kalau tanpa Al-Quranul Karim ini, para jamaah, kita tidak tahu Allah itu siapa. Tuhan kita itu siapa. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, para jamaah, untuk mengenal Allah itu sendiri. Ya. Siapa Tuhan kita itu yang sebenarnya? Tuhan kita itu Allah sendiri yang menjelaskan para jamaah di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Okay. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy.
ila akhir ayat. Monggo Bu Indri, 54 Al-A'raf. Nggih Ustaz, surat berapa Al-A'raf Ustaz? Surat 7. 7. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Bapak Ibu rahimahullah. Jadi kita tahu Tuhan kita itu Allah itu ya karena Allah ini yang memberitahu melalui firman-Nya ini. Inna rabbakumullah. Sesungguhnya Tuhan kalian semua adalah Allah. Nah, Tuhan kita yang namanya Allah itu memiliki ciri alladzi khalaqas samawati wal ard ila akhir ayat tadi. Jadi Tuhan kita yang namanya Allah itu para jamaah, Tuhan yang mampu menciptakan langit dan bumi pada 6 masa dan seterusnya tadi. Bapak Ibu rahimahullah. Dan inilah bedanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Ya. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Tauhid itu namanya. Ya. Jamaah rahimahullah. Jadi Allah yang memberitahu bahwa Tuhan kita itu Allah. Dan Tuhan kita yang namanya Allah itu sekali lagi pada jamaah mampu menciptakan langit dan bumi. Jangan bayangkan. Langitnya lapis 7. Buminya lapis 7. Masih juga menciptakan matahari, bintang, gemintang. Dan seterusnya. Dan semua diurus oleh Allah dengan begitu rapi. Maka belum pernah tercatat dalam sebuah sejarah. Mereka-mereka yang pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan itu kemudian mampu menciptakan bahkan seekor nyamuk pun itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan ya, apa yang tadi sudah disampaikan, menciptakan langit dan menciptakan bumi. Bahkan dalam ayat yang lain Allah dawuh, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi para jamaah rahmatullah, kita harus tahu Tuhan kita. Ya. Bahwa Tuhan kita itu Allah. Bahkan tuntutannya para jamaah, kita juga harus tahu tentang sifat-sifat Allah. Ya. Kita harus tahu juga tentang sifat-sifat Allah. Tentang Asmaul Husna. Nama-nama Allah yang baik. Kita harus mengenal. Bahkan diperintahkan di dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Setelah kita sudah mengenal Asmaul Husna itu para jamaah. Kita diperintahkan untuk berakhlak. Seperti sifat-sifat Allah itu. Ya, misalnya Allah bersifat Ar-Rahman. Allah bersifat Ar-Rahim. Maka kita juga diperintahkan para jamaah. Untuk memiliki sifat belas kasih sayang terhadap seluruh makhluk Allah. Yang harus kita berikan kasih dan sayang
terhadap seluruh makhluk Allah itu perintahnya para jamaah bukan hanya terhadap sesama manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah kita diperintahkan untuk memberikan kasih dan sayang. Kenapa? Karena seluruh ciptaan Allah itu semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada hewan, tumbuh-tumbuhan, alam yang ada di sekitar kita, semuanya harus kita perlakukan dengan penuh kasih dan sayang. Di antara akhlak yang harus kita lakukan, mencontoh Asmaul Husna. Demikian pula dengan asma-asma Allah yang lainnya, yang semuanya baik. Ya, yang semuanya baik. Makanya kalau kita kembali pada rangkaian surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, para jamaah, maka surat yang pertama, Al-Fatihah itu, langsung Allah menunjukkan sifat yang sebenarnya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang pertama ditonjolkan oleh Allah. Sifat Allah yang pertama ditonjolkan oleh Allah. Bahwa Allah itu penuh kasih dan sayang. Seharusnya seperti itulah dalam hidup ini. Kita selalu tarahum. Saling memberikan kasih dan sayang di antara kita. Bukan justru sebaliknya. Kita saling tabaghut. Kita tidak boleh saling tahasud. Kita tidak boleh saling tafarruq di antara kita. Jadi hati-hati para jemaah. Di era seperti ini begitu banyak ya postingan-postingan yang kemudian kalau kita tidak mencermati dengan sebenarnya akan menyebabkan terjadinya perpecahan di antara kita umat Islam. Dan memang tidak ada yang senang dengan kita bersatu itu. Maka dipecah belah dengan berbagai cara ya yang dilakukan oleh orang-orang yang memang tidak senang tentang persatuan dan kesatuan di antara kita umat Islam ini. Ya, memang ada sekelompok manusia yang memang sengaja selalu membuat upaya-upaya agar umat Islam ini berpecah belah. Ya, berpecah belah sehingga tidak punya kekuatan. Ya, ketika sudah umat Islam ini bersatu, maka apa yang tidak dapat kita lakukan untuk Indonesia yang kita cintai ini jemaah? Itu para jemaah. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi semua kita itu mempunyai kekurangan, mempunyai kekhilafan, dan bahkan itulah sifat kita yang sebenarnya kata Rasulullah. Bahwa al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Bahwa manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Salah itu ya memang salah. Lupa itu menyebabkan kita juga menjadi salah. Itulah watak manusia secara umum. Memiliki sifat salah dan lupa. Karena itulah kita senantiasa tidak bisa terlepas dari sebuah kekurangan, sebuah kesalahan. Okay. Dan memang manusia yang baik itu para jamaah adalah manusia yang selalu merasa dirinya salah, selalu merasa dirinya belum sempurna. Itu yang terbaik. Sehingga mendorong kita untuk menyempurnakan, mendorong kita untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Okay. Bapak Ibu jamaah. Jadi bertobat itu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang salah yang sudah pernah kita lakukan dan kemudian kita menuju jalan yang menjadi lawannya daripada kesalahan yang kita lakukan, menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maksud taubat adalah kembali ya. Dan bagi anak Adam
tidak tergambar sunyi atau lepas dari kekurangan ini. Hanya saja mereka berlebih kurang pada kadar. Jadi tidak ada anak Adam ini yang lepas dari kekurangan. Hanya kadar kekurangan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu tidak sama. Kadar kesalahan antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Oke. Tetapi ada celah-celah yang menyebabkan kita masih dalam kondisi kekurangan tadi itu. Kekurangan tadi itu. Gitu. Sampai-sampai kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda sebagai berikut jamaah. Innahu la yughanu ala qalbi hatta astaghfirallaha fil yaumi wal lailah 70 marrah. Ila akhir hadis, dan hadis ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Coba jangan perhatikan hadis ini. Sesungguhnya hawa nafsu, kata Rasulullah, menutupi hatiku. Masya Allah. Jadi sesungguhnya hawa nafsu menutupi hatiku. Sehingga aku memohon ampun kepada Allah di dalam sehari semalam 70 kali. Jadi Rasulullah itu masih seperti itu. Ya, sehingga kemudian harus beristighfar, memohon ampun kepada Allah sebanyak 70 kali. Nah, hanya kemudian Allah memuliakan beliau. Jadi, kemudian Allah memuliakan Rasulullah. Walaupun beliau dalam kondisi seperti itu, tapi Allah memuliakan beliau. Dan ini tidak untuk semua orang, kecuali untuk beliau. Apa kata Allah? Kita bisa baca dalam surat Al-Fath. Surat yang ke-48 itu. Ayat yang kedua. Jadi kemuliaan yang kemudian Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu melalui firman-Nya, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tuh Indri, monggo. Nggih Ustaz, ayat 2 nggih. Al-Fat. Nggih. Al-Fat. Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukinmu ke jalan yang lurus. Bapak Ibu rahmatullah. Inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Khusus terhadap Rasulullah ini, Allah memberi ampunan dosa-dosa beliau yang telah lalu dan dosa-dosa beliau yang akan datang. Ya. Karena Allah sudah mengampuni dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang, ini yang kemudian kita menstatuskan beliau itu sebagai orang yang maksum. Orang yang terbebas dari melakukan dosa dan kesalahan. Karena apa? Dosanya yang telah lalu, dosanya yang datang, sudah langsung diampuni oleh Allah. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu satu kemuliaan tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Okay, ini luar biasa. Okay. Satu kemuliaan yang spesifik. Okay, yang Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sudah mengampuni dosa beliau yang telah lalu, bahkan dosa beliau yang akan datang, sehingga beliau maksum, terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalannya kan kita ini tidak ada jaminan kemuliaan yang seperti Allah berikan kepada Rasulullah.
Maka dosa kita yang telah lalu, dosa kita yang akan datang, hanya akan dapat kita bersihkan dosa-dosa kita itu dengan cara kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Bahkan harus terus-menerus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus terus-menerus untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menghilangkan seluruh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan melalui anggota badan kita ini. Menghilangkan goresan-goresan hati kita yang masih sering melupakan Allah. Menghilangkan penyakit-penyakit hati kita yang kita masih suka dengki, iri hati, suka mengolok-olok, suka memfitnah. Tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, bahkan menghilangkan ya hati kita yang selalu lupa kepada Allah untuk kita rubah menjadi selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau tidak seperti itu para jamaah yang kita lakukan, kita takut para jamaah. Kalau selalu kita ini melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita takut para jemaah. Seperti yang Allah ingatkan di dalam surat Al-Mutaffifin, surat 83, ayat yang ke-14. Di surat Al-Mutaffifin, ayat yang ke-14 ini, surat 83, ayat 14 ini, ada satu lafaz yang harus kita perhatikan cara membacanya, yaitu dengan cara saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi, kalla bal harus berhenti sejenak tanpa bernafas. Tidak boleh. Kalla barrana ala, tidak boleh. Wajib saktah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi ada 4 saktah di dalam Al-Quran itu. Ada di dalam Al-Kahfi ayat 1 itu bersama ayat 2. Yang kedua ada di dalam surat Yasin ayat 52. Yang ketiga ada di surat Al-Mutaffifin ini ayat 14. Dan yang keempat ada di dalam surat Al-Qiyamah. Nah, cara membaca saktah dalam Al-Quran itu ada 2 wajah. Ya, ada 2 cara. Untuk di Al-Kahfi sama Yasin, boleh dibaca 2 wajah. Dibaca saktah boleh, dibaca waqaf boleh. Ya. Jadi, dibaca saktah boleh, dibaca waqaf boleh. Kalau waqaf itu apa? Berhentinya justru untuk mengambil nafas. Itulah bedanya dengan saktah. Kalau saktah berhentinya tidak boleh mengambil nafas. Tapi untuk di dalam surat Al-Mutaffifin dan surat Al-Qiyamah, surat 75 dan surat yang ke-83 ini, itu wajib saktah. Tidak boleh dibaca waqaf, tidak boleh dibaca idgham. Dimasukkan maksudnya idgham itu. Ya, tidak boleh. Jadi, kalabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Monggo Bindri artinya. Ji Ustaz, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Bapak Ibu rahmatullah. Jadi kalau kita selalu berbuat kemaksiatan, kemungkaran, kedzaliman, maka dosa-dosa karena kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menutup hati kita. Coba jangan bayangkan kalau dianalogkan dengan sebuah cermin. Kalau cermin ini sampai kemudian kotor, akhirnya kita tidak bisa bercermin.
Ya sudah. Cermin itu sudah tidak berfungsi lagi. Karena sudah tertutup dengan kotoran. Maka demikian pula kalau hati kita ini sudah tertutup dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Kita akan menjadi orang yang seperti orang buta saat hidup di dunia ini. Sudah tidak mengenal lagi mana baik, mana tidak baik. Ketika hati kita ditutup oleh Allah karena kotoran-kotoran dari dosa-dosa yang kita lakukan. Maka para jamaah rahimakumullah. Karena itu sekali lagi harus hati-hati. Jangan pernah kita juga meremehkan dosa walaupun kecil. Okay. Sebagaimana juga jangan pernah kita meremehkan ibadah walaupun menurut kita ibadah kita itu kecil. Okay. Sampai Rasulullah juga menganjurkan ibadah itu walau bisyikit tamrah. Okay. Walau dengan secuil kurma. Masya Allah. Itu tetap diperintah. Walaupun sedekah itu dengan secuil kurma. Walaupun ibadah itu dengan sebentar saja, misalnya sekedar sholat sunnah yang cukup 2 menit selesai, jangan pernah diremeh. Walaupun membaca Al-Quran hanya 1-2 ayat, jangan pernah diremehkan. Apalagi kalau jenengan bisa baca Al-Quran setiap hari 1 makro, Masya Allah. Atau bahkan bisa 2 makro. Atau bahkan bisa 1 day 1 juz, Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, maka ketika kita sudah mulai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dosa-dosa yang kita lakukan itu kita tinggalkan, maka tidak cukup kita hanya beristighfar sebanyak-banyaknya, tetapi kalau kita kembali kepada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk, ya, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya menghapuskan. Oke. Jadi jamaah rahmatullah, di samping harus banyak membaca istighfar, nggih, memang, ya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau juga beristighfar tidak kurang dari 70 kali sehari semalam, walaupun dosa beliau yang telah lalu dan yang datang sudah diampuni oleh Allah, tapi beliau masih terus beristighfar kepada Allah. Ya. Walaupun beliau sudah maksum, sudah dijaga dari melakukan kesalahan. Nah, tentunya kita yang sama sekali tidak ada jaminan kemuliaan dari Allah untuk diampuni dosa kita yang terlalu datang, maka istighfar kita harus lebih banyak. Bahkan kapan saja, monggo kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ikutilah dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Ya, jadi ikutilah dengan kita melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang mana, Ustaz? Ya, yang semuanya diperintahkan oleh Allah. Kalau dulu masih suka rotok-rotok bakhil, menjadi ukuran kita bertobat kepada Allah, akhirnya kita menjadi orang yang dermawan. Kalau dulu kita tidak pernah melakukan sholat, maka menjadi ukuran tobat kita kepada Allah, saat ini kita melakukan sholat. Kalau dulu belum pernah melakukan puasa, menjadi realisasi tobat kita kepada Allah, maka kita lakukan puasa. Demikian pula seterusnya, dan demikian pula seterusnya. Kita tinggalkan perbuatan dosa yang kita lakukan, dan kita istighfar kepada Allah, serta kita ikuti dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu
langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah-langkah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Abu Sulaiman Abu Daroni, ya, dia pernah berkata, jikalau orang yang berakal tidak menangis pada sisa umurnya, selain atas kehilangan masa yang lalu dengan tanpa taat atau ibadah, niscaya layak bahwa demikian itu menyusahkannya sampai mati. Lalu bagaimana orang yang menghadapi sisa umurnya dengan seperti apa yang telah lalu dari kebodohan, sehingga selalu berbuat kejahatan? Sesungguhnya Abu Sulaiman Ad-Daroni mengatakan demikian karena orang yang berakal apabila memiliki mutiara yang berharga dan mutiara itu hilang daripadanya tanpa ada faedah, niscaya ia menangis atas hilangnya mutiara itu. Tidak boleh tidak. Artinya pasti menangis karena hilangnya mutiara itu. Dan kalau mutiara itu hilang dan hilangnya itu menjadi sebab kebinasaannya, maka tentu tangisannya itu lebih keras beserta setiap saat dari umurnya. Bahkan setiap nafas adalah mutiara yang berharga, yang tidak ada gantinya dan tidak ada takarannya. Karena nafas itu layak untuk menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi dan menyelamatkan dari kecelakaan abadi. Dan manakah mutiara yang lebih berharga daripada nafas ini? Apabila kita menghilangkannya dalam kelalaian, niscaya kita benar-benar rugi yang nyata. Dan kalau kita mempergunakannya kepada perbuatan maksiat, niscaya kita benar-benar binasa dengan kebinasaan yang keji. Dan kalau kita tidak menangis atas bencana ini, maka demikian itu karena kebodohan kita. Dan bencana kita disebabkan kebodohan kita itu lebih besar daripada setiap bencana. Tetapi kebodohan itu memang bencana. Tetapi orang yang terkena bencana dengannya tidak mengerti bahwa ia terkena bencana. Karena sesungguhnya tidur kelalaian itu menghalangi antaranya dan pengertiannya. Sedang manusia itu kebanyakan memang tidur. Apabila mereka mati, maka mereka beringat-ingat. Maka pada waktu itu tersingkap bagi setiap orang yang bangkrut akan kebangkrutannya. Dan bagi orang yang terkena bencana akan bencananya. Dan manusia diangkat atau tidak dapat untuk memperbaikinya. Masya Allah. Jadi para jamaah, nafas itu mutiara yang sangat berharga menurut Abu Sulaiman Ad-Daroni. Artinya para jamaah, yang dimaksud mutiara yang sangat berharga itu sekali nafas kita ini keluar, selamanya keluar, tidak akan bisa kembali lagi. Dan terus berkurang nafas kita ini sampai nanti pada batas finish yang Allah sediakan untuk kita hidup di dunia. Maka ketika mutiara ini keluar, tidak menjadi sebab untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki, itu artinya kita menghilangkan atau membuang mutiara-mutiara kita yang justru akan menyebabkan kita mendapatkan bencana yang hakiki. Bapak Ibu rahmatullah. Maka sudah berkali-kali kita sudah menyampaikan tidak ada yang namanya penyesalan itu di depan. Memang penyesalan itu di belakang.
Memang penyesalan itu di belakang. Oleh karena itu, salah satu ayat yang selalu sudah kita pahami, Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Munafikun, surat yang ke-63 gitu, ayat 10 dan 11 itu. Jadi Allah dawuh, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa lan yuakhkhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ila akhir. Monggo Bu Indri dibaca. Ini Ustaz. 10 dan 11 nggih, Al-Munafikun. Budui dah, budui. Ya, saya tadi Bu Indri izin ini tadi. Oh, ngaten nggih, monggo. Dokter, 10 dan 11 ya Ustaz. Al-Munafikun surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Yang 11, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Bapak Ibu, begitu jelas ayat itu. Banyak orang yang menyesal. Ya. Ketika masih hidup di dunia seperti sekarang ini, tidak melakukan ibadah kepada Allah. Kalaupun melakukan, tetapi mungkin belum optimal dan maksimal. Termasuk ibadah dengan cara kita bersedekah. Jadi, justru ingin dikembalikan hidup barang sebentar saja untuk fa'as-saddaqa wa akum minas solihin. Untuk mensodakohkan hartanya sehingga dia termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi ketika minta dihidupkan barang sebentar untuk beribadah kepada Allah itu, termasuk sodakoh itu, jawaban Allah apa? Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematian. Ya sudah, pas harga bandrol. Ya. Sama sekali tidak bisa dikurangi, sama sekali tidak bisa dilebihi, walaupun hanya sedetik. Maka mutiara-mutiara yang hilang tadi, para jamaah, harus menjadi catatan bagi kita. Mumpung masih diberikan kesempatan oleh Allah. Jangan sampai setiap nafas kita yang keluar ini akan merugikan hidup kita. Tetapi sebaliknya, setiap nafas kita yang keluar ini harus menjadi sebab untuk menguntungkan diri kita dengan cara selalu kita lakukan ibadah kepada Allah dan bertaubat kepadanya atas kekurangan-kekurangan yang kita lakukan. Bapak Ibu para jamaah, insya Allah kita sambung pada kesempatan hari Jumat yang kami kembalikan kepada Bu Ririn.